Nah, dengan bukti-bukti yang ada di TKP, FBI menduga bahwa Cooper sudah melarikan diri dengan cara apa? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, wah, jadi di malam minggu ini, malam Rabu. Malam apa hari? Ya, di malam Rabu. Seperti biasa aku akan membawakan satu cerita sejarah tentang dunia penerbangan yang ada di Amerika Serikat, Wak. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih sama kalian. Kalian pernah nggak nih ya ngebayangin kalian nemu segepok uang dengan nominal yang fantastis? Aku yakin kita semua pasti sering ngebayangin dapat rezeki nomplok ya kan, Wak. Nah, angan-angan ini ternyata betulan tuh dialami sama seorang anak kecil berusia 8 tahun. Dimana ketika dia lagi main pasir, Wak, di sungai Kolombia, si anak kecil itu menemukan uang ribuan dolar yang tertimbun di bawah pasir. Dan setelah diselidiki, uang yang ditemukan ini ternyata bukan sekedar uang biasa, Wak, melainkan uang tebusan yang pernah diberikan kepada seorang pembajak pesawat misterius yang dikenal dengan sebutan DB Cooper. Kasus pembajakan pesawat yang dilakukan oleh DB Cooper ini, Wak, merupakan salah satu kasus yang tidak terpecahkan sampai saat ini, dan ini merupakan satu kasus yang sangat misterius sekali karena nggak ada seorang pun yang tahu kemana dia pergi setelah aksi pembajakan itu terjadi, Wak. Dan saking misteriusnya DB Cooper ini, FBI pun sampai-sampai kesulitan untuk mengungkap siapakah identitas aslinya. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi pada tanggal 24 November tahun 1971, sebuah pesawat dari maskapai Northwest Orient Airlines terbang dari bandara Portland menuju ke Seattle dengan membawa 36 penumpang dan juga 6 kru pesawat. Nah, pilot dari pesawat ini bernama William Scott dan co-pilotnya bernama Bill. Dan di dalam pesawat tersebut juga terdapat 3 pramugari yang masing-masing bernama Florence, Tina, dan Alice. Nah, penerbangan pesawat itu, Wak, merupakan penerbangan jarak dekat di mana mereka itu diperkirakan akan tiba di bandara Seattle dalam waktu kurang lebih 30 menit aja, Wak. Deket lah gitu. Tapi sayangnya perjalanan itu tidak berjalan mulus karena ada suatu kendala besar yang amat sangat menghebohkan dan tidak masuk akal di sini, Wak. Jadi ceritanya tidak lama setelah pesawat ini lepas landas, tidak lama setelah pesawat ini take off, Florence, salah satu pramugari di sana, dipanggil, Wak, sama salah satu penumpang laki-laki yang duduk di kursi nomor 18E. Nah, dari penampilannya laki-laki itu terlihat dia udah biasa aja, dia cuma berusia sekitar 40 tahun, kulitnya putih, pakai setelan jas warna hitam, dan juga membawa sebuah koper. Nah, merasa dirinya dipanggil sama si penumpang ini, Florence pun segera langsung mendekatlah ke si laki-laki itu. Dia langsung nanyakan, "Iya, Mister, ada yang bisa saya bantu?" katanya. Nah, mendengar pertanyaan si Florence itu, laki-laki ini cuma tersenyum aja, Wak. Sebelum akhirnya dia berkata kayak gini, "Halo Miss, perkenalkan namaku Dan Cooper. Aku punya surat nih buat kamu," kata dia kayak gitu. Dia sambil nyodorin lah itu kan sebuah amplop yang berisi selembar surat kepada si pramugari, kepada si Florence. Nah, meski ngerasa aneh, pada saat itu Florence tuh nggak mikir macem-macem, Wak. Dia tuh justru menganggap kalau surat itu tuh cuma surat cinta. Alah, ini kayaknya orang ini mau minta nomor telepon aku mungkin ya gitu. Udah diambilnya aja lah itu surat itu. Nah, karena memang juga dia nggak mau pekerjaannya terganggu, Florence pun langsung dimasukkannya surat itu ke dalam saku bajunya tanpa membaca terlebih dahulu. Nah, di sisi lain mengetahui kalau si Florence itu mengabaikan surat yang nggak dibuka langsung, dia langsung dibaca nih sama si pramugari itu, Cooper ngomong lagi lah ke si Florence, "Miss, itu suratnya tolong dibaca ya," katanya. "Oh iya, baik Mister, saya baca dulu ya," katanya. Betul, barulah nih mau dibaca sama si Florence kan. Florence pun mengeluarkan kembali amplop itu dari sakunya, terus dibacalah itu surat itu, Wak, dengan seksama. Dan ketika dibaca, betapa kagetnya Florence karena surat itu bukan surat cinta, Wak, melainkan sebuah surat ancaman yang berbunyi, "Aku membawa 8 bom dalam koperku dan sekarang aku ingin kamu duduk di sebelahku," kata si laki-laki itu. Belum sempat si Florence bereaksi apa-apa, si Cooper itu langsung tiba-tiba dibukanya koper dia itu. Betulan ditunjukkannya ada 8 bom yang siap dia ledakkan tuh loh, Wak. Dibuka ya, kata dia mungkin kayak gitu kan. Nengok itu panik lah si Florence, takut juga dia. Akhirnya dengan tubuh yang gemetar, dia pun akhirnya terpaksa mengikuti perintah Cooper dengan duduk di kursi sebelahnya. Duduklah si Florence sebelahnya tuh. Nah, setelah si Florence itu duduk, Cooper ini tiba-tiba mengajukan 3 permintaan baru. Permintaan pertama, dia minta disediakan uang cash, uang tunai sebesar 200.000 dolar Amerika. Sekarang tuh sekitar 3 miliar rupiah, Wak, ya. Sediakan uang itu sebelum jam 5 sore, kata dia. Terus yang kedua permintaannya, dia minta disiapkan 4 buah parasut
Ya, terus yang terakhir permintaan ketiga, Cooper ini meminta supaya pesawat yang mereka naiki diisi bahan bakar setibanya nanti di bandara Seattle. Apabila semua permintaan itu tidak dipenuhi, Cooper mengancam akan meledakkan bomnya di dalam pesawat itu. Nah, dengar ancaman itu Florence ketakutan dan dia langsung manggil nih teman satunya lagi, si Tina, yang pramugari juga kan. Nah, Tina sini bentar katanya. Nah, setelah si Tina mendekat, Florence pun kemudian berbisik pelan. Tina, aku mau ngasih tahu sesuatu tapi jangan panik dan jangan kaget ya. Orang yang ada di sebelahku ini adalah teroris. Kau nggak usah takut. Sekarang aku minta tolong kau temani dia di sini. Duduk kau di sini. Aku mau pergi ke kokpit dulu. Aku mau ngelapor ke pilot. Kata si Florence kayak gitu. Hah? Iyalah. Oke, aku temanin dia dah. Pergilah kau. Kata siapa itu? Florence. Kau jangan lama-lama ya, kata gitu kan. Kata si Tina, maaf. Waktu itu Tina juga takut pastinya, tapi gara dipaksa sama keadaan kan, akhirnya dia pun memberanikan diri gantian tuh. Duduklah dia di sebelahnya si Cooper. Nah, setelah Tina duduk di samping si Cooper, Florence nih lah bangkit. Dia segera langsung menuju ke kokpit untuk melaporkan hal ini sama pilot nih. Nah, mendengar laporan dari Florence, kedua pilot ini juga gak kalah terkejutnya, dan dia pun langsung, mereka berdua ini langsung mengabari operator maskapai bahwa di pesawat kami ada teroris, dia minta tebusan gitu kata dia kan. Nah, kabar itu pun dengan cepat langsung menyebar hingga akhirnya didengar oleh CEO Northwest Airlines yang bernama Donald Nero. Nah, detik itu juga Pak CEO ini, si Donald ini juga langsung menghubungi FBI untuk meminta bantuan. Tapi pada saat itu FBI ini justru menyarankan Donald ini supaya menyanggupi permintaan yang diajukan sama si Cooper ini. Nah, FBI bilang kalau urusan kayak gini Pak, kami nggak bisa langsung nangkep. Dia bawa bom Pak, dia bisa ngeledain bom itu kapan aja. Sebaiknya Bapak turuti aja dulu apa maunya Cooper itu supaya para penumpang ini semua selamat Pak, kata FBI kayak gitu. Betul juga, masuk akal ya kan. Macam mana mau nangkap orang pesawat lagi take off? Dan selain menyarankan Donald untuk mengabulkan tuntutan dari si Cooper ini, tim FBI ini juga menyarankan sebuah strategi cerdik, yaitu menyiapkan uang sejumlah $200.000 sesuai dengan apa yang diminta sama si Cooper itu dengan nomor seri yang berurutan. Jadi uang yang akan dikasih sama Cooper ini bukan uang random tapi uang dengan nomor seri yang berurutan. Nah, usulan itu muncul karena FBI itu bermaksud untuk melacak Cooper apabila situasi udah mulai memungkinkan ini. Jadi kan nanti bisa ketahuan, rentetan seri ini kalau misalnya dipakai salah satu aja itu kan bisa ketahuan dia dipakai di mana. Jadi kita bisa nangkap dia langsung gitu. Tapi kalau misalnya situasi sudah memungkinkan. Tapi karena menyiapkan uang sebanyak itu membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi serinya juga harus berurutan kan, akhirnya tim FBI pun meminta Scott sang pilot ini untuk mengulur waktu sampai uang yang berseri berurutan ini siap disiapkan. Nah, mendengar perintah itu, Scott pun langsung mengemudikan pesawatnya dengan berputar-putar di langit kota Seattle. Dan supaya penumpang gak curiga, para pramugari ini juga mengumumkan bahwa pesawat yang mereka naiki itu belum bisa mendarat di Seattle gara-gara lagi cuaca buruk ya bapak-bapak, ibu-ibu, kata gitu. Dan memang waktu itu para penumpang ini belum ada yang tahu kalau di pesawat mereka ada teroris, ada pembajak, nggak ada yang tahu. Para pramugari juga nggak ngasih tahu itu, takut kan nanti ada kepanikan dan lain sebagainya ya kan. Apalagi nanti takut pula si Coopernya makin bertingkah kalau misalnya penumpangnya bertingkah gitu. Nah, singkatnya setelah mereka berputar-putar selama kurang lebih 3 jam di langit Seattle itu, pilot pun akhirnya mendapatkan kabar bahwa uang yang diminta sama Cooper sudah siap diserahkan. Dah Pak, udah jadi Pak duitnya gitu kan. Dan mereka pun segera mendaratkan pesawatnya di bandara Seattle. Nah, setelah pesawat itu mendarat, Donald, si CEO maskapai ini memerintahkan utusannya untuk mengantarkan uang cash 200.000 itu dan juga parasut yang 4 biji itu dikasih ke si Cooper ya. Nah, di saat yang sama Scott dan juga Bill, si pilot sama si co-pilot ini bergegas langsung mengisi bahan bakar pesawat seperti yang juga diperintahkan sama si Cooper. Dah 3 permintaannya si Cooper udah diturutin itu kan. Alhasil sampai sini Cooper sudah mendapatkan semua tuntutan yang dia ajukan, mulai dari uang udah dapat, parasut sudah disediakan, bahan bakar udah diisi semuanya gitu. Nah, tapi meskipun semua permintaan itu sudah dikabulkan, bukan berarti si Cooper ini berhenti melakukan aksinya. Kenapa? Karena tidak lama dari situ, Cooper ini kembali mengajukan sederet tuntutan yang nggak masuk akal juga. Dan selain mengajukan permintaan-permintaan yang aneh lagi, Cooper ini juga melakukan sebuah aksi nekat yang tidak pernah terbayangkan sama mereka ini sebelumnya. Apa? Masuk. Nah, jadi nih ya, setelah semua keinginannya dipenuhi, Cooper ini mengizinkan seluruh penumpang dan beberapa kru pesawat untuk keluar dari pesawat, kecuali 3 orang. 3 orang ini siapa? Tina, si pramugari yang tadi terakhir kali nemanin duduk dia di sebelah tuh, Scott, si pilot, sama Bill, co-pilot. 3 ini nggak boleh keluar. Nah, mereka bertiga ini diminta Cooper untuk tetap stay di dalam pesawat.
Awalnya mereka ini ragu, apalagi nih permintaan si Cooper nih. Tapi karena khawatir Cooper ini berbuat nekat, akhirnya mereka pun terpaksa menurut. Ya udahlah, turutin aja lah. Tuh cuma nemenin dia dalam pesawat aja nih kan, dia juga gak akan minta macam-macam. Apa yang dia minta udah kita kasih gitu, kata mereka bertiga nih pertama. Tapi rupanya pemikiran itu keliru, Wak. Karena perilaku Cooper selanjutnya ini justru makin menggila lagi. Jadi nggak lama dari situ, Cooper ini kembali mengajukan tuntutan yang sangat merepotkan, yaitu dia meminta pilot untuk menerbangkan pesawat itu lagi menuju ke Meksiko. Selain meminta diantar ke Meksiko, Wak, Cooper ini juga mengajukan tuntutan lain selama penerbangan itu berlangsung. Nanti kalau misalnya udah terbang, nanti aku kasih lagi permintaan aku selanjutnya. Permintaannya apa? Pertama, Cooper memerintahkan pilot untuk menerbangkan pesawat pada ketinggian 10.000 kaki dan dengan kemiringan sekitar 15 derajat. Ini harus 15 derajat fix ya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, kata gitu. Dan selain itu, Cooper ini juga meminta pesawat itu dikendarai dengan kecepatan selambat mungkin katanya. Nah, itu permintaan dia setelah pesawat ini lepas landas. Nah, semua permintaan yang diajukan sama Cooper ini, Wak, seolah-olah memang menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang sangat memahami dunia penerbangan nih. Atau bisa dibilang dia itu bukan teroris amatir. Nah, setelah mendengar permintaan Cooper, Scott, sang pilot ini nggak setuju, Wak. Langsung ditolak terang-terangan. Nggak bisa, Pak Cooper. Kalau kamu minta sekarang kami antarin ke Meksiko, memang nggak bisa. Bahan bakar pesawat ini lo nggak cukup. Perjalanan dari Seattle ke Meksiko tuh jauh kali, Pak, jaraknya. Udah nggak usah banyak omong, nggak. Pokoknya ikutin permintaan aku. Kalau nggak aku ledak ini bom ini sekarang ya. Nah, karena takut Cooper bertindak nekat, Wah, akhirnya pilot pun terpaksa menurut lah itu. Dia segera langsung mendarai pesawatnya menuju ke Meksiko. Nah, jalan lah ini kan mereka berempat, diberartikan Tina, Scott, Bill, sama Cooper. Nah, di tengah perjalanan itu, Wah, Cooper tiba-tiba menyuruh Tina, si pramugari itu, untuk masuk ke ruang kokpit bergabung sama Scott dan Bill dan mengunci pintu kokpit itu dari dalam. Dah cepat kau turutin permintaan aku, kata si Cooper. Nah, dengar itu Tina nurut aja lah, karena dia langsung segera meninggalkan si Cooper sendirian di kabin pesawat itu. Pergilah dia ke ruangan kokpit. Nah, dikunci. Ngapa kok sini? Disuruh sama Pak Cooper, Pak, katanya. Udah diam aja lah, bismillah lah, semoga nggak kenapa-napa, mungkin kata Scott sama Bill. Nah, nggak lama setelah Tina di ruang kokpit itu, Wak, tiba-tiba nih pesawat yang mereka kendarai oleng. Dan selain itu, para pilot ini juga merasa ada tekanan udara yang besar kali yang masuk ke dalam kabin pesawat. Di situ mereka panik. Ngapa nih, Pak? Ngapa nih, Pak? Apa mesinnya ada yang rusak ya, kata mereka. Kedua pilot ini pun segera langsung mencari tahu penyebabnya. Dan setelah diselidiki, ternyata ketidakseimbangan pesawat itu terjadi karena pintu belakang pesawat terbuka lebar rupanya, Wak. Nah, khawatir pesawat itu bakal terjatuh, akhirnya mereka pun memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di kota Reno, Nevada yang ada di situ. Dan untungnya pendaratan darurat itu berjalan lancar dan semua kru yang ada di pesawat itu selamat tanpa kurang satu apapun, Wak. Berhasil lah itu kan. Set, mendarat. Walaupun dalam keadaan pintu belakang terbuka tuh. Nah, nggak lama setelah pesawat itu mendarat, Wak, FBI dan polisi yang memang udah tahu tentang kabar pembajakan itu langsung naik lah itu kan ke dalam pesawat buat nangkap si Cooper nih. Di sini ada celah ya kan. Tapi begitu mereka naik, Wak, Cooper dan juga barang-barang yang ada di sana nggak ada, hilang. Satu-satunya barang yang berhasil mereka temukan hanyalah selembar dasi warna hitam yang diduga itu milik Cooper. Itu aja, Coopernya nggak ada di pesawat. Nah, dengan bukti-bukti yang ada di TKP, FBI menduga bahwa Cooper sudah melarikan diri dengan cara apa? Lompat itulah dari pintu belakang tuh, dari pintu pesawat di belakang terbuka tuh, dia udah loncat selama si pesawat itu terbang. Dugaan itu juga diperkuat lagi dengan fakta bahwa kan memang Cooper minta 4 buah parasut kan, yang kemungkinan itulah yang dia pakai untuk dia kabur tuh. Nah, berdasarkan dugaan itu, FBI pun segera langsung mengadakan pencarian besar-besaran untuk menemukan keberadaan si Cooper nih, Wak. Dan karena Cooper diduga melompat dari ketinggian, maka pencarian itu dilakukan di daratan di mana si Cooper itu diduga jatuh, yaitu di daerah barat dayanya Washington DC, tepatnya di area hutan, Wak. Ayo kita cari ke sana, kemungkinan dia terjunnya dari situ gitu. Nah, dicarilah Cooper di sana ya kan. Tapi setelah melakukan pencarian selama berhari-hari, Wak, Cooper tidak berhasil ditemukan. Jangankan Cooper, barang-barangnya nggak ada ditemukan sama sekali di sana. Alhasil sampai di titik itu pihak berwenang betul-betul dibuat kebingungan untuk mencari keberadaan DB Cooper. Kok hilang dia, kemana dia nih ya? Nah, ketika penyelidikan ini menemui jalan buntu, di sisi lain pembajakan pesawat Northwest ini menjadi berita besar yang menghebohkan masyarakat Amerika waktu itu, Wak. Dan ketika pemberitaan itu berlangsung, ada sebenarnya, Wak, fun fact yang melibatkan nama Cooper ini. Jadi kalau misalnya kalian ingat, Wak, di awal kan aku bilang kalau Cooper ini menyebutkan namanya sebagai Dan Cooper.
Cooper ya kan, Dan Cooper. Nah, ketika pembajakan itu ramai dibicarakan di media, ada salah satu reporter yang salah nyebut nama Cooper. Jadi yang awalnya disebutnya harusnya Dan Cooper, dia malah sebutnya DB Cooper. Nah, kesalahan penyebutan itulah yang ternyata membuat Cooper ini lebih dikenal dengan sebutan yang salah ini, dengan sebutan DB Cooper sama masyarakat Amerika. Jadi nama DB Cooper tuh awalnya ya dari sini nama aslinya Dan Cooper, tapi gara-gara reporter ini salah nyebutin jadinya DB Cooper, lebih dikenalnya dengan nama yang salah gitulah. Tapi terlepas dari perbedaan namanya, FBI meyakini bahwa DB Cooper atau Dan Cooper ini merupakan nama samaran tentunya, bukan nama asli. Nah, karena Cooper ini menggunakan identitas palsu, FBI tentu jadi makin kesulitan lagi lah itu kan untuk menemukan keberadaannya di mana. Nah, tidak menyerah di sana, FBI kembali melakukan strategi baru untuk bisa menangkap Cooper, yaitu dengan mengadakan sayembara berhadiah. Mereka ini akan memberikan uang sebesar $1.000 kala itu bagi siapapun yang berhasil menemukan uang dengan nomor seri berurutan yang pernah diberikan sama Cooper. Nggak usah Coopernya dulu, uangnya aja kalian temukan kami kasih duit. FBI menganggap bahwa apabila si Cooper ini masih hidup, besar kemungkinan dia ini akan menggunakan uang itu untuk bertransaksi ya kan. Nah, dari transaksi itulah FBI ini rencananya akan melacak lokasi di mana Cooper itu berada. Tapi setelah menunggu sekian lama, tidak ada seorang pun yang melaporkan keberadaan uang itu. Dengan kata lain, Cooper tidak pernah memakai uang itu untuk bertransaksi selama itu nggak ada dipakai duit. Dan karena minimnya petunjuk tentang Cooper, alhasil penyelidikan kasus pembajakan itu pun kembali menemui jalan buntu lagi. Terus sampai akhirnya di 8 tahun kemudian FBI menemukan petunjuk baru yang sangat signifikan terkait soal si DB Cooper ini, Nah, jadi pada tahun 1979 atau 8 tahun sejak peristiwa pembajakan itu terjadi, itulah tadi ada seorang anak berusia 8 tahun namanya Brian lagi main pasir di sekitar Sungai Columbia. Nah, pas dia lagi main-main pasir kayak gitu, Brian ini tidak sengaja menemukan ada tumpukan uang yang terkubur di pasir. Dipanggilnya lah mama bapaknya kan, "Mama, papa, ada uang, cobalah periksa di situ tuh." Nah, setelah dicek ternyata uang itu memiliki nomor seri yang berurutan dan sangat cocok dengan sayembara yang diadakan FBI beberapa tahun sebelumnya. Ini uang seri yang harusnya dipakai Cooper nih. Dengan cepat orang tua Brian ini pun segera langsung menghubungi FBI dan melaporkan penemuannya itu. Dan setelah diselidiki, FBI akhirnya mengkonfirmasi bahwa uang itu memang betulan adalah tebusan yang pernah diberikan kepada Cooper. Ya, ada $200.000 nanti di situ. Enggak, memang uangnya nggak full, nggak $200.000, melainkan hanya $5.800 atau kurang lebih seperempat bagian dari total uang yang diterima sama si Cooper. Tapi itu memang uang yang dikasih sama Cooper, nomor serinya sama gitu. Nah, dengan adanya penemuan itu, masyarakat jadi makin penasaran lah kan. Kenapa Cooper ditimbunnya uangnya di pasir tuh? Emang sengaja dia buang duit itu apa ya? Atau jangan-jangan uang tuh nggak sengaja jatuh waktu dia terjun? Tapi sayangnya semua pertanyaan itu tetap menjadi misteri yang tidak diketahui sampai sekarang, Ngapa duit itu bisa ada di situ? Meskipun penemuan ini menimbulkan kontroversi baru, di sisi lain peristiwa itu juga memberikan dampak yang signifikan memang bagi proses penyelidikan. Di mana FBI yang tadinya menemui kebuntuan, kembali bersemangat lagi nih untuk menyelidiki kembali kasus pembajakan itu. Nah, pada saat itu FBI ini melakukan strategi baru untuk mencari Cooper, yaitu dengan membuat sketsa wajah berdasarkan informasi dari para saksi yang melihat Cooper di hari kejadian. Nah, sketsa wajah itulah yang kemudian disebarkan ke masyarakat dengan harapan mereka ini akan memberikan informasi terkait keberadaan Cooper tentunya kan. Dan betul aja, tidak lama setelah sketsa itu disebar ke seluruh masyarakat ya kan, FBI menerima ribuan laporan dari masyarakat terkait siapa DB Cooper ini sebenarnya. Dan berdasarkan laporan itu, FBI ini pun akhirnya mengerucutkan dan menginvestigasikan 800 orang yang diduga sebagai DB Cooper. Dikerucutkan. Nah, dari 800 orang itu ada sekitar 3 nama yang diduga kuat sebagai DB Cooper berdasarkan latar belakang masing-masing yang mereka miliki. Nah, sekarang kita bahas ya siapa-siapa aja 3 nama ini masuk.
Orang pertama yang diduga sebagai DB Cooper adalah seorang laki-laki yang bernama Kenneth Christensen. Nah, Kenneth ini merupakan mantan pramugara yang bekerja juga di Northwest Airlines atau perusahaan pesawat yang dibajak sama si Cooper ini. Nah, Kenneth ini masuk dalam daftar pelaku yang dicurigai setelah adik laki-lakinya sendiri yang bernama Lyle melaporkan hal itu kepada FBI. Nah, di depan FBI, Lyle ini bilang kalau Kenneth, abangnya ini tiba-tiba, Pak, dia punya uang tunai banyak kali, Pak, setelah kasus pembajakan pesawat Northwest itu. Padahal sebelumnya abang saya tuh nggak pernah punya uang sebanyak itu loh, Pak. Nah, hal itulah yang membuat Lyle ini menduga kalau Kenneth itu mendapatkan uang itu setelah dia membajak pesawat Northwest Airlines tadi, Nah, setelah mendapatkan laporan Lyle, FBI pun segera langsung memastikan kebenaran dari laporan itu, Tapi setelah diselidiki secara intensif, FBI ini tidak menemukan bukti yang cukup untuk mengkonfirmasi bahwa Kenneth ini adalah DB Cooper. Dengan kata lain, dugaan yang dilaporkan sama Lyle adiknya itu bisa dibilang kayak nggak betul lah gitu. Itu orang pertama. Orang kedua, orang berikutnya yang diduga sebagai DB Cooper adalah seorang laki-laki yang bernama Robert Rackstraw. Nah, Robert ini merupakan residivis kasus penipuan, pencurian pesawat, dan juga kepemilikan bahan peledak. Dan selain memiliki jejak hitam dalam kasus kriminal terkait dunia penerbangan, Robert ini ternyata memiliki latar belakang yang cukup mumpuni di bidang militer. Jadi si Robert ini, merupakan mantan tentara Amerika Serikat yang berpengalaman sebagai pilot helikopter dan juga penerjun payung yang sangat handal. Nah, latar belakang itulah yang membuat banyak pihak menduga bahwa Robert ini adalah DB Cooper. Selain memang karena alasan latar belakangnya tadi, Robert ini diketahui sering memang dia melontarkan candaan kepada awak media bahwa aku ini DB Cooper loh gitu. Bahkan pada tahun 1972, setahun setelah kejadian pembajakan pesawat itu terjadi, Robert ini pernah mengirim surat ke kantor berita The New York Times dan mengatakan bahwa dia itu adalah DB Cooper. Nggak lama setelah ngirim surat itu ditangkap lah si Robert ini kan, diinterogasi lah sama FBI langsung. Tapi setelah diinterogasi, Robert ini akhirnya mengaku, Pak, enggak Pak, saya bukan DB Cooper, Pak. Selama ini saya ngomong kayak gitu, saya cuma bercanda, Pak. Dan memang setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata pernyataan Robert itu juga tidak bisa dipastikan kebenarannya karena kurangnya bukti. Dan selain itu, FBI ini juga meragukan pengakuan dari Robert ini karena kalau ditengok-tengok nih dari ciri-ciri fisiknya, Robert itu terlalu muda dibanding sama DB Cooper. Dia waktu itu masih umur 28 tahun, sementara DB Cooper kan diduga umurnya sekitar 40 tahunan kan. Udah bapak-bapak, dia masih mas-mas waktu itu. Nah, terus lanjut nih ke orang berikutnya yang diduga sebagai DB Cooper adalah Richard McCoy. Sama seperti Robert, Richard ini juga bukan orang sembarangan loh. Dia ini merupakan seorang veteran tentara perang Vietnam yang memiliki keterampilan terjun payung yang sangat mumpuni, Nah, dugaan dia ini adalah DB Cooper juga diperkuat dengan fakta bahwa 5 bulan setelah tragedi pembajakan yang dilakukan sama DB Cooper itu, Richard ini membajak pesawat United Airlines dengan cara yang sama persis seperti yang dilakukan sama si Cooper. Kala itu Richard ini diketahui minta tebusan berupa uang $500.000 serta 4 buah parasut juga. Dan setelah berhasil mengambil tebusannya, Richard ini juga melarikan diri dengan cara yang sama, dia lompat dari pintu belakang pesawat. Bedanya kalau DB Cooper ini berhasil kabur, Richard bisa ditangkap 2 hari setelah dia loncat itu. Dan setelah ditangkap tentunya dia juga diinterogasi oleh pihak berwajib terkait tentang keterlibatannya dengan kasus DB Cooper. Tapi setelah ditanyai, Richard ini tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan memang. Jadi dia tuh nggak pernah mengakui kalau dia DB Cooper, tapi juga nggak menyangkal nih pada saat dia dituduh sebagai DB Cooper gitu. Jadi bisa dibilang jawabannya Richard tuh gantung lah, nggak jelas. Nah, karena tuduhannya sebagai DB Cooper ini tidak bisa dipastikan, alhasil Richard pun hanya dijatuhi hukuman atas pembajakan pesawat United Airlines itulah. Dan atas tindak kriminal yang sudah dia lakukan itu, Richard divonis hukuman penjara 45 tahun lamanya. Tapi ketika menjalani hukuman selama 2 tahun, Richard ini dikabarkan melarikan diri dari penjara tempat dia ditahan itu. Dengar kabar itu, polisi juga langsung ngeburu dia. Dan setelah ditemukan dalam pelarian, Richard ini tidak sengaja tertembak pistol polisi. Meninggal dia. Barulah setelah beberapa tahun setelah Richard itu tewas, banyak pihak yang meyakini bahwa Richard ini bukan DB Cooper. Itu juga ada 2 alasan khusus nih kenapa mereka bilang kayaknya nih bukan dia lah. Alasan pertama adalah sketsa wajah DB Cooper lagi-lagi tidak sesuai dengan ciri-ciri fisiknya Richard. Terus yang kedua, pihak berwenang juga menemukan bukti bahwa pada malam DB Cooper ini melakukan pembajakan di malam saat kejadian itu, Richard itu lagi ada di Las Vegas sama keluarganya. Nah, kedua alasan itulah yang akhirnya membuat masyarakat semakin yakin lagi kalau Richard ini bukan DB Cooper.
Dan selain 3 nama yang aku sebutkan barusan, wah ada memang beberapa nama-nama lain yang juga diduga kuat sebagai DB Cooper. Tapi dari semua nama-nama yang ada, FBI belum menemukan bukti legit untuk bisa menunjukkan bahwa mereka adalah DB Cooper. Lagi-lagi baliknya kayak gitu lagi, wah. Dengan demikian keberadaan maupun identitas asli dari DB Cooper masih menjadi misteri terbesar dalam sejarah kriminal Amerika yang belum terpecahkan sampai dengan hari ini. Untungnya nggak ada korban jiwa, itu aja. Oke Wak, jadi itu tadi kasus pembajakan pesawat yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama DB Cooper. Saking sulitnya proses penyelidikan kasus ini Wak, pada tahun 2016 kemarin tuh FBI akhirnya secara resmi menutup penyelidikan kasus DB Cooper. Tapi meskipun kasusnya ditutup Wak, FBI berjanji akan membuka kembali kasus ini apabila ada petunjuk baru yang ditemukan. Tapi sampai di tahun ini, di tahun 2024, belum ada perkembangan berarti terkait siapa DB Cooper yang sebenarnya. Belum ada informasi baru lah gitu. Beberapa pihak menduga kalau DB Cooper ini sudah tewas waktu dia jatuh lompat itu. Tapi jatuhnya di mana itulah belum tahu. Kalau menurut kalian gimana Wak? Apakah kalian meyakini kalau DB Cooper ini sudah meninggal? Kayak udah lah ya. Dia aja kejadian 1971, umurnya 40 tahunan. Sekarang 2024 kurang itu 30 tambah 50 tambah 4, udah 90 tahunan umurnya. Kalau dia betulan masih hidup ya. Tapi kan ada juga yang hidup sampai 100 tahun. Ya nggak tahu lah, pasti mungkin umurnya sekarang 90 tahun kalau memang betul umurnya 40 tahun waktu itu ya. Terus dari 3 nama yang kusebutkan di atas itu, siapakah nama yang paling kalian curigai sebagai DB Cooper? Dan kalau misalkan juga punya nama lain yang diduga sebagai DB Cooper yang nggak aku sebutkan di sini, tulis aja Wak semua di kolom komentar di bawah, tambahin aja. Dan tambahin juga pendapat kalian soal kasus ini. Ya, oke. Jadi Wak, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.